lagi dengan mata pelajaran IPS dengan saya, Pak Hendro Tanoyo. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu ya, agar kita selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini kita akan pelajari materi berikutnya, yaitu materi ekonomi kegiatan. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk kali ini mampu menjabarkan kegiatan distribusi dengan tepat dan mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang kegiatan distribusi dengan baik. Dan yang kedua, diharapkan mampu menjabarkan kegiatan konsumsi dengan tepat dan mampu menyajikan laporan hasil diskusi dengan kegiatan konsumsi dengan baik. Nah, untuk kegiatan ekonomi, materi yang kita pelajari adalah kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, untuk materi A, kegiatan ekonomi, dan B, kegiatan produksi, sudah kita pelajari pada video yang terdahulu. Untuk itu, materi yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Langsung saja mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kita tahu, untuk menyampaikan barang atau jasa yang berasal dari produsen ke konsumen dengan cepat, menguntungkan, efisien atau berhasil guna, dan juga efektif atau berdaya guna, maka diperlukan suatu kegiatan antar barang yang kita sebut distribusi. Nah, distribusi ini dilakukan oleh suatu lembaga yang kita namakan distributor. Nah, sekarang apa itu pengertian dan fungsi dari distribusi? Yaitu suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi kita namakan distributor. Kemudian apa itu fungsi kegiatan distribusi? Fungsi daripada kegiatan distribusi yang pertama adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, memecahkan perbedaan tempat tinggal. Dalam hal ini, perbedaan tempat antara produsen dengan konsumen menyebabkan perbedaan harga barang yang tinggi. Adapun perbedaan dan hasil produksi bisa kita atasi dengan cara, yaitu para pedagang membagi hasil produksinya secara merata dari tempat yang produksinya berlimpah ke tempat yang kekurangan produksi. Kemudian yang berikutnya, memecahkan perbedaan waktu. Kita tahu, banyak sekali barang-barang yang dihasilkan tidak secara bersamaan dengan waktu kebutuhannya. Kita ambil contoh, padi. Padi ini dipanen secara musiman, tidak setiap hari ada panen padi. Padahal padi ini dibutuhkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Di sini terdapat perbedaan waktu. Nah, hal ini bisa diatasi oleh para pedagang dengan cara
melakukan pembelian pada saat panen, lalu disimpan. Pada saat diperlukan oleh konsumen, baru dijual kembali sehingga kebutuhan dari masyarakat bisa tetap terjaga. Artinya apa? Para pedagang telah membantu kelancaran dari arus barang sehingga harganya tetap normal, tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu murah. Kemudian yang berikutnya adalah seleksi dan kombinasi barang. Kebutuhan dari konsumen ini banyak sekali ragamnya. Maka bagi pedagang harus bisa menyediakan beberapa macam barang atau jasa supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pedagang mengatasi perbedaan tersebut dengan cara bagaimana menyediakan beraneka macam barang atau jasa dalam jumlah dan juga mutu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh para konsumen, sesuai dengan daya beli dari masing-masing konsumen dan daerah tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan yang kedua, cara distribusi dan tugas distributor. Distribusi pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menyalurkan barang dengan cepat dari produsen ke tangan konsumen. Penyaluran barang ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu distribusi langsung, artinya penyaluran hasil produksi dari produsen langsung dijual atau disalurkan ke tangan konsumen. Contoh distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk distribusi langsung kita bisa ambil contoh petani sayur atau petani buah-buahan yang secara langsung menjual hasil produksinya ke tangan konsumen atau masyarakat tanpa melalui perantara. Ini adalah produksi secara atau distribusi secara langsung tanpa melalui perantara. Ilustrasinya adalah dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui toko, tanpa melalui distributor, tanpa melalui perantara. Kemudian yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi tidak langsung adalah penyaluran dengan memakai bantuan beberapa perantara, bisa 1, 2, atau 3, seperti pedagang besar dulu, ada agen dulu, juga mungkin ada pedagang eceran, lalu baru sampai ke konsumen. Ambil contoh, pabrik handphone jelas menghasilkan handphone, tetapi pabrik handphone ini tidak langsung menjual kepada konsumen, tetapi melalui agen handphone dulu, toko-toko handphone dulu, mungkin ke pengecer dulu, baru sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian bisa kita lihat ilustrasi distribusi secara tidak langsung di bawah ini. Yang pertama, distribusi dengan satu jenis perantara dari penghasil, kemudian disampaikan kepada pedagang besar, dari pedagang besar disampaikan langsung kepada pengguna. Kemudian jenis yang kedua, distribusi dengan dua jenis perantara, dari penghasil disampaikan kepada pedagang besar, dari pedagang besar disampaikan kepada agen, dari agen baru disampaikan kepada pengguna. Nah, jenis yang ketiga, distribusi dengan 3 jenis perantara, dari penghasil disampaikan kepada pedagang besar, dari pedagang besar disampaikan kepada agen, dari agen disampaikan kepada pedagang ecer,
dari pedagang ecer baru sampai ke tangan pengguna. Nah, itu adalah ilustrasinya. Kemudian tugas distributor sebagai pelaku fungsi distribusi. Yang pertama, menjual. Dalam hal ini penjualan barang atau jasa ke tangan konsumen. Kemudian tugas yang berikutnya adalah membeli, yaitu pembelian hasil produksi barang atau jasa dari produsen. Kemudian tugas distributor yang ketiga yaitu menyimpan. Penyimpanan barang-barang ke gudang hingga batas waktu barang tersebut diperlukan. Yang keempat yaitu mengangkut. Distributor bertugas mengangkut barang dari produsen ke konsumen yang memerlukan. Ini adalah tugas daripada distributor. Tugas yang berikutnya adalah pembelanjaan. Kegiatan yang menyangkut permodalan, pembayaran upah pegawai atau buruh, dan juga biaya pembelian barang. Kemudian distributor pun mempunyai tugas promotion. Suatu cara memperkenalkan suatu barang yang diperdagangkan, baik yang berhubungan dengan harga ataupun berhubungan dengan mutu kualitas produk kepada konsumen. Kemudian tugas yang berikutnya yaitu informasi. Pemberian penjelasan tentang perkiraan dari harga dan pemasaran barang pada suatu saat tertentu dari pimpinan kepada pelaksana. Kemudian tugas selanjutnya adalah standarisasi, yaitu melakukan penetapan ukuran harga, mutu, kualitas dari barang-barang untuk memudahkan konsumen dalam menetapkan pilihan. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Yang pertama adalah faktor pasar. Semakin banyaknya pasar yang disediakan untuk penjualan barang, maka semakin besar pula peranan dari distribusi. Yang kedua, faktor barang. Barang yang akan dihasilkan atau diproduksi perlu diketahui seberapa besarnya. Kemudian kebutuhan konsumen. Faktor kebutuhan konsumen ini adalah tingkat penerimaan konsumen dan seberapa cepat dan aman barang bisa disalurkan sampai ke konsumen. Yang berikutnya, faktor perusahaan. Menuntut produsen untuk mengetahui apa keinginan dari konsumen, kapan saat barang itu dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya, faktor kebiasaan. Pada saat membeli, apakah distributor dapat menjamin keamanan dan juga keutuhan dari barang mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen. Kemudian nomor 3 kita lanjutkan lembaga distribusi. Barang yang dihasilkan oleh produsen agar dapat meningkat kegunaannya untuk pemakai, untuk konsumen, maka fungsi atau peran dari distributor ini sangat-sangat diperlukan. Nah, distributor ini adalah suatu lembaga, adalah suatu pihak, adalah suatu perorangan. Nah, siapa saja lembaga distribusi ini? Yang pertama, yang namanya agen. Agen merupakan pedagang atau lembaga distribusi yang membeli dan menjual barang atas nama pihak lain ataupun lembaga yang menyuruhnya. Kemudian yang kedua, pedagang besar atau grosir.
Siapa itu? Yaitu pedagang yang usahanya adalah membeli barang dalam jumlah yang besar, lalu menjualnya lagi kepada pedagang kecil, pengecer, toko, warung, dan juga para pedagang kaki lima. Kemudian yang berikutnya, yang C, yaitu pedagang eceran, yaitu pedagang yang membeli barang dari pedagang besar atau grosir, lalu menjualnya langsung ke konsumen akhir. Contohnya pasar swalayan, toko-toko kecil, warung-warung. Ini adalah pedagang eceran. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya makelar. Apa itu makelar itu? Makelar adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas nama pihak lain atau atas nama yang menyuruhnya. Jadi bukan miliknya sendiri, bukan atas nama sendiri. Para maklar ini akan bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan jual beli barang yang dilakukannya. Ini adalah pengertian daripada maklar. Kemudian yang E atau yang kelima, yaitu komisioner. Siapa itu? Merupakan orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas namanya sendiri meskipun barang itu milik orang lain. Berbeda dengan maklar. Kemudian yang berikutnya nomor 6 yaitu importir. Siapa itu? Yaitu pedagang yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Yang berikutnya eksportir, yaitu merupakan pedagang yang membeli barang di dalam negeri kemudian menjual barangnya ke luar negeri. Berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu barang atau jasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan, maka nilai guna akan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan menjadi habis. Kita ambil contoh, pemakaian tas. Nilai guna dari tas sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya dikatakan habis jika tas tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Kemudian tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Kondisi makmur dan juga sejahtera merupakan hal yang diimpikan oleh setiap orang. Sifat dari konsumsi barang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Yang pertama, yang bersifat langsung adalah untuk barang yang sekali habis pakai. Contoh, makan, minum. Ini adalah barang yang sekali habis pakai. Kemudian yang kedua, konsumsi secara tidak langsung adalah untuk barang modal atau barang yang bisa untuk dipakai berulang kali. Contohnya, mesin jahit, mobil, sepeda motor, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Itu adalah barang-barang yang tidak langsung. Kemudian ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, diperlukan pengorbanan. Artinya, teman-teman, Anda semua, kalau kepingin makan harus ada uang. Punya uang harus bekerja. Ini pengorbanan. Kemudian yang kedua, benda tersebut ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, makan.
Apa tujuan kita makan? Ya kita agar bisa bertahan hidup. Ya, ini adalah tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Nilai ataupun volume dari benda-benda yang dipakai akan habis. Bisa habis sekaligus, tetapi juga bisa habis secara bertahap. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi manusia itu berbeda-beda, tergantung dari pendapatan, harga diri, lingkungan, ketamakan, kesombongan, harapan pendapatan, waktu, tingkat pendidikan, tempat tinggal, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Kita mulai coba ulas satu persatu. Yang pertama adalah pendapatan. Merupakan faktor utama yang mempengaruhi pada perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Besar kecilnya pendapatan suatu masyarakat memiliki pengaruh pada perilaku konsumsi. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar melakukan kegiatan konsumsi. Semakin kecil pendapatan, biasanya semakin kecil juga kecenderungan untuk tingkat konsumsinya. Kemudian yang kedua adalah harga diri dalam lingkungan. Hal ini dilakukan supaya harga dirinya meningkat, tidak jatuh di masyarakat, supaya dianggap mampu membeli suatu barang, mampu membeli suatu jasa. Karena seseorang terkadang akan merasa malu jika ia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akan mendorong untuk membeli barang yang sama, bahkan bisa yang lebih mahal, bisa yang lebih bagus harga diri. Kemudian yang berikutnya, ketamakan dan kesombongan. Seseorang yang bertingkah laku akan menimbulkan suatu keinginan untuk membeli barang yang belum ia miliki. Orang tersebut memiliki anggapan bahwa jika mempunyai barang yang belum dimiliki oleh orang lain, maka dirinya merasa lebih daripada yang lain. Kemudian berikutnya adalah harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan hutang. Oleh karena adanya harapan saya nanti akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, maka seseorang akan berusaha untuk mencari pinjaman, hutang dalam rangka berbelanja, sehingga konsumsinya akan meningkat. Yang berikutnya adalah tingkat pendidikan. Biasanya orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka konsumsinya akan lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Contoh, seorang siswa SMP berbeda tingkat konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya, tempat tinggal. Masyarakat yang ada di desa, tingkat konsumsinya pasti akan berbeda, biasanya lebih rendah dibanding mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Contoh lain, seseorang yang tinggal di daerah dingin akan berbeda konsumsinya dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Berikutnya, umur dan jenis kelamin. Umur juga termasuk faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Orang tua akan berbeda konsumsi jika dibandingkan dengan anak-anak. Begitu juga jenis kelamin. Laki-laki akan berbeda konsumsinya dengan seorang perempuan. Yang ketiga, pelaku kegiatan konsumsi. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi dikelompokkan jadi 3 golongan. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Dan yang terakhir, rumah tangga pemerintahan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, rumah tangga.
Pada rumah tangga keluarga pada umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Untuk masing-masing anggota keluarga memiliki kebutuhan hidup yang mungkin sama atau bisa juga berbeda. Kebutuhan yang sama contohnya adalah kebutuhan makan. Ini sama, seluruh keluarga butuh makan, minum, pakaian. Nah, ini sama. Untuk yang berbeda kebutuhannya, misalnya kebutuhan ayah, kebutuhan ibu, kebutuhan anak pasti akan berbeda-beda. Anak masih sekolah, orang tua bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi sesuai dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan, maka perlu memperhatikan hal-hal: satu, menyusun anggaran belanja rumah tangga. Yang kedua, membuat catatan atas penerimaan dan atas pengeluaran, cash and flow. Kemudian pembagian secara bijaksana atas semua kebutuhan. Yang berikutnya, kalau bisa berusaha untuk menabung. Kemudian kita bicarakan yang kedua, rumah tangga perusahaan. Perusahaan adalah merupakan salah satu penyedia dari barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga perusahaan melakukan kegiatan produksi. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan. Pada perusahaan tekstil, maka akan melakukan pembelian bahan baku yang berupa kapas. Kemudian mereka juga butuh membayar gaji karyawan. Kemudian dalam rangka melaksanakan produksi, dia harus menggunakan peralatan yang menunjang proses produksi. Yang berikutnya adalah rumah tangga pemerintahan. Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal yang disediakan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana masyarakat seperti membuat jalan raya, menyediakan angkutan umum, dan lain-lain. Nah, kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah misalnya belanja negara dalam rangka untuk pembangunan dan proyek-proyek negara. Bisa membuat jalan raya, bisa membuat jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicarakan aspek positif dan aspek negatif perilaku konsumtif. Terdapat dua macam sisi dari perilaku konsumtif, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Dilihat dari namanya saja, kita tahu bahwa aspek positif dari perilaku konsumtif adalah merupakan sisi baik. Sementara aspek negatif dari perilaku konsumtif merupakan kebalikan dari yang positif, yaitu perilaku yang kurang baik. Kita bicarakan aspek positif. Memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Jika barang atau jasa hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi tidak bisa untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan, maka belum dapat disebut memiliki aspek positif. Contoh yang beraspek positif: seseorang yang mengkonsumsi minuman yang sehat, selain bisa mengobati rasa hausnya, juga membuat tubuhnya menjadi sehat. Nah, ini berarti positif. Sementara aspek negatif merupakan sisi buruk dari perilaku konsumtif. Contoh, orang yang minum minuman keras. Oke, minum minuman keras bisa mengobati rasa hausnya, tetapi merusak kesehatan. Nah, tips yang perlu diperhatikan pada saat akan melakukan konsumsi adalah yang kita hitung dulu adalah kemampuan dan daya beli kita. Kemudian kesesuaian dengan tempat. Kemudian adat istiadat, agama, dan juga budaya yang ada pada masyarakat. Apabila kita mempunyai lebih, ingin membeli suatu barang, ingin mengkonsumsi, sebenarnya kita mampu untuk membeli, untuk mendapatkan. Tetapi
kalau tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan tempat, tidak sesuai dengan kemampuan, maka sebaiknya hindari saja. Nah, demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Selamat belajar, sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam.